Di sebuah desa terpencil di pojok Wonosobo, tinggallah keluarga yang sangat jauh dari kata mapan. Rumah yang terbuat dari anyaman bambu dan kayu yang sudah mulai lapuk, membuat bangunan itu sedikit mendoyong. Posisinya yang berada di bantaran sungai, semakin menambah was-was penghuni rumah tersebut. Karena air sungai bisa saja meluap ke permukaan saat curah hujan tinggi. Ironis memang, di saat negara yang sudah merdeka ini, ternyata masih banyak warga masyarakat yang merasakan penjajahan di dalam negerinya sendiri. Tari, anak sulung dari pasangan suami istri Pak Madi dan Bu Tarsina, adalah seorang gadis penghuni rumah tersebut. Wajahnya jauh dari kata cantik, kulitnya kusam. Itu akibat seringnya terpapar sinar matahari karena pekerjaan Tari selama ini sebagai kuli serabutan di sawah-sawah. Karena penampilannya itu, maka tak jarang dia mendapatkan julukan si kumal. Tak ada gadis seusianya yang mau berteman dengan Tari. Badannya kurus kering lantaran kurangnya asupan makanan. Upah yang tak seberapa harus dia bagi dengan kebutuhan keluarga. Terkadang dia meratapi nasib yang selalu dipandang sebelah mata oleh para tetangganya. Ingin sekali dia berontak, menjerit, dan pergi sejauh mungkin untuk meninggalkan semua penderitaannya. Tapi wajah polos ketiga adiknya selalu menari-nari di otaknya. Ditambah lagi ketika melihat ayahnya terbaring lemas, diranjang lantaran penyakit stroke yang menahun. Suatu sore sepulang dari kebun, Tari berjalan gontai. Tapi dia sangat senang, karena sore itu dia membawa satu kantong plastik singkong yang bisa direbus untuk makan malam nantinya. Kebetulan juragan pemilik kebun kali ini sangat baik dan memberi Tari beberapa singkong. Tak hanya itu, Tari juga diberi upah lebih banyak oleh juragannya. Senja di ujung desa terlihat begitu indah, berpadu dengan hamparan padi yang melambai-lambai tertiup angin. Setapak demi setapak, Tari pun melangkahkan kakinya. Tiba-tiba dari depan ada sepeda motor yang oleng dan menabrak Tari. Dari itu juga, dia tak sadarkan diri. Kakinya sedikit luka dan berdarah. 30 menit kemudian, Tari pun tersadar, dan dia kaget karena banyaknya orang yang berkumpul di rumahnya. Perlahan dia pun bangkit dan duduk, mencoba mengamati satu persatu orang di sekelilingnya, hingga tatapan matanya tertuju pada seorang pemuda tampan, gagah, dan berkulit putih. Dialah Cahyono, yang tak lain adalah pemilik sepeda motor oleng tersebut. Tari pun tersipu malu. Seumur hidupnya baru kali ini ia melihat makhluk Tuhan yang begitu sempurna. Hidung mancung yang dimiliki oleh Cahyono semakin menyempurnakan penampilannya. Cahyono sangat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia sendiri sering mengunjungi Tari dan memberi uang sebagai ganti rugi. Semakin hari gadis itu merasakan hati yang berbunga-bunga setiap mengingat Cahyono. Tapi dia sangat sulit mengungkapkan rasa dan perasaannya itu. Bagaikan pungguk merindukan gula, itulah pepatah yang pantas untuknya. Karena sangat sulit dalam menyatukan dua hati yang berbeda kasta. Cahyono berlatar belakang anak orang kaya, sedangkan Tari hanyalah gadis desa yang dianggap seonggok sampah bagi masyarakat. Menjadikan Tari memilih mundur dan mengubur perasaannya. Malam itu di bawah sinar bulan purnama, Tari pun melamun. Buliran demi buliran air matanya jatuh di pipinya. Cinta yang tak sampai membuatnya larut dalam kesedihan.
Semakin lama mata Tari pun semakin mulai mengantuk. Jam dinding yang usang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dia pun beranjak dari kursi reotnya. Tiba-tiba terdengar suara bisikan yang berasal dari belakangnya. Suara itu semakin lama semakin nyaring. Hembusan angin serta bau bunga kandil pun menyertai suasana mistis malam itu. Seperti terkena hipnotis, tatapan mata Tari kosong. Dia pun berjalan perlahan sesuai arahan suara tersebut. Tibalah Tari pada sebuah gua yang tak jauh dari rumahnya. Gua kecil itu dulunya adalah tempat persembunyian para pribumi dari penjajah Jepang. Dan seiringnya waktu, gua itu kini dianggap hanya sebuah petilasan yang tak dirawat oleh para warga. Di dalam gua, Tari hanya berbaring di atas tanah. Tubuhnya sulit untuk memberontak. Tatapan matanya yang kosong kini hanya merasakan ada seorang nenek-nenek berusaha memasukkan sesuatu ke dalam ubun-ubunnya. Entah benda apa itu. Yang jelas Tari merasakan tubuhnya semakin segar dan kulitnya semakin halus. Samar-samar Tari mendengar kalau nenek itu menyuruhnya untuk melakukan sebuah ritual setiap bulan purnama di dalam gua. Dan dia pun mewajibkan memakai bunga kandil setiap akan mandi. Sebelum menghilang, nenek tersebut memberikan sebuah cincin bermata hijau, di mana cincin itu adalah sebuah pemikat hati siapa saja yang dia sukai. Hanya dengan mengusap dan menyebutkan si pemilik nama, niscaya orang tersebut langsung tergila-gila dan tak akan mau lepas lagi. Nenek misterius itu kemudian menghilang bersama asap pekat yang terbang di ujung gua. Tari kemudian bangun dari tidurnya. Mimpi yang seolah nyata itu begitu berkesan karena dia mempunyai harapan kepada Cahyono. Dan alangkah terkejutnya Tari saat dia mendapati jari manisnya melingkar sebuah cincin bermata hijau, sama persis pemberian nenek misterius itu. Tubuhnya kini pun sedikit bugar dan ada sebuah aura yang keluar dari dalamnya. Rasa penasaran tentang mimpinya itu, Tari pun kemudian mencoba mengelus dan menyebut nama Cahyono pada cincin tersebut. Di tempat lain, saat Cahyono sedang sarapan, tiba-tiba dia teringat wajah gadis yang ditabraknya beberapa hari yang lalu. Cahyono seolah terbius dan dia sulit melupakan wajah Tari. 1 bulan kemudian, Cahyono ingin melamar gadis yang membuatnya mabuk kebayang itu. Kini mimpi Tari berubah menjadi kenyataan. Hanya dengan hitungan bulan saja, dia mampu meluluhkan hati Cahyono. Banyak warga yang menganggap hubungan mereka tak sepadan. Tari berhasil menyingkirkan para gadis-gadis yang lebih cantik dan lebih berpendidikan dari kehidupan Cahyono. Pelet yang dimilikinya benar-benar sangat manjur. Kehidupan Tari kini jauh lebih bahagia. Dia tak lagi bersusah payah membanting tulang. Adik-adik dan kedua orang tuanya bisa makan enak, serta memberikan pengobatan yang terbaik untuk ayahnya. Pakaian bagus serta perhiasan yang dimilikinya kini adalah bukti dari ilmu bela tersebut. Kehidupan Tari dan Cahyono begitu bahagia, tapi tidak untuk ibu mertuanya yang memang tak pernah menyukai keberadaan menantunya yang dianggap tak sepadan itu. Sudah sering ibu Cahyono mengingatkan anaknya perihal pelet yang dilakukan Tari padanya, tapi Cahyono tetap saja membela Tari yang selalu memberikan kenikmatan setiap kali berhubungan. Entah mengapa Tari berbeda dengan wanita manapun. Suatu sore, Tari tak sengaja mendengar percakapan mertuanya yang ingin membongkar kedoknya. Bukti-bukti mulai dikumpulkan. Dari bungkusan plastik berisi bunga kandil yang berada di kulkas, ibu Cahyono semakin memperkuat dugaannya. Ketika mendapati Tari memakan bunga kandil,
saat mau masuk ke kamar mandi. Diam-diam Ibu Cahyono membutuhkan Tari sampai di depan pintu kamar mandi. Samar-samar dari dalam menantunya itu membaca sebuah mantra. 2 hari kemudian Ibu Cahyono mendatangi seorang dukun, dan dukun itu pun membenarkan kalau Tari telah memelet Cahyono. Mbah Jasmo mengatakan kalau pelet itu akan sulit dihilangkan selama Cahyono masih di dekat Tari. Pelet ini memang sangat langka. Pelet ini diberikan langsung dari jin Khorin, seorang dukun yang telah mati beratus-ratus tahun yang lalu. Entah bagaimana caranya, Tari mendapatkan pelet langka tersebut. Itulah pertanyaan dari dukun handal sekelas Mbah Jasmo. Selain pelet, Tari juga mempunyai susu yang dipasang pada. Hal itu tambah mempersulit keadaan dalam menjauhkan Cahyono dari Tari. Cahyono bisa gila bila tak melakukan hubungan badan dengan Tari. Satu-satunya cara hanyalah membakar cincin bermata hijau yang ada di jari manis Tari. Dalam mengambil cincin itu ternyata bukan hal yang mudah dilakukan. Hingga lambat laun, Ibu Cahyono menyerah karena telah berulang kali gagal dalam menghilangkan pelet Tari. Sikap Tari yang baik dan rajin membuat Ibu Cahyono luluh dan menerima Tari sebagai menantunya. Tapi ternyata semua rasa di dunia ini tak abadi. Sikap Tari semakin lama semakin sombong. Dia tak segan-segan akan memarahi siapa saja yang melanggar perintahnya. Dia pun lupa melakukan ritual yang diperintahkan oleh nenek misterius tersebut pada bulan purnama, hingga membuat si pemberi pelet murka dan marah kepada Tari. Wajah Tari kemudian berubah membusuk dengan luka darah bercampur nanah. Tari kemudian ditemukan meninggal di dalam gua karena tak ada yang mengetahui keberadaannya selama ini. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.